Salam, perkenalkan nama saya Marcelina Sombing, saya kelas 11 MIPA 1. Dalam video ini saya akan mengikuti drama singkat. Alam ruangan ini tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Biarpun di kamar tidur Bahri hari sudah malam, kualitas cahaya dalam ruang mahkamah tetap sama. Murni datang diantarkan seorang petugas pengadilan. Ia berhenti sebentar untuk memandang wajah suaminya. Pembela, Nyonya Murni, silakan duduk. Hentikan dulu. Bahri melihat Murni. Kemudian ia berdiri. Murni, sayang. Mendengar kata sayang itu, Murni memalingkan muka lalu duduk, tertunduk. Pembela mendekati Murni lalu berkata, Nyonya, ada sedikit pengakuan yang ingin didengar oleh majelis hukum yang mulia. Kami mengetahui bahwa Nyonya adalah kekasih Kapten Anwar. Tetapi, orang yang mencintai Nyonya bukan dia satu-satunya. Ada lagi. Yang lain, yaitu Mayor Bahri. Suami Nyonya yang sekarang juga mencintai Nyonya. Kemudian, Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Medan Perang. Yang menjadi ketua pengadilan itu adalah Mayor Bahri, suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Harap Nyonya jawab dan jujur dan tunjukkan pada majelis hukum. Saat pembela menanyakan pertanyaan itu, Murni pun menunduk dan mengangguk. Pembela, sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Murni, lebih dari 30 tahun. Pembela, waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman pada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengawani Nyonya? Tolong Nyonya jawab dan jujur sejujurnya. Cobalah Nyonya renungkan. Ya. Murni, saya tidak perlu merenungkan. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Ya. Pembela, tolong sampaikan dengan lebih jelas pada majelis hakim. Murni, suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Bella, terima kasih Nyonya. Untuk sementara sekian dulu yang mulia. Hakim Ketua, saudara penuntut umum, giliran saudara penuntut umum. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Bella, yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Penuntut umum, maaf yang mulia, pembela terlalu nafsu, sehingga saya belum selesai bicara. Hakim Ketua, teruskan penuntut umum. Penuntut umum, setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Murni kemudian diam sebentar, mendesak. Ayolah Nyonya Murni, menurut keterangan yang kami terima atau yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta kepada saudara Anwar. Apa betul? Ya. Murni mengangguk. Penuntut umum, begitu cintanya padanya hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar, Nyonya tolak. Berapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Murni, 2 bulan. Ya. Penuntut umum, keras sedikit. Murni, 2 bulan. Ya. Penuntut umum dengan sinis, 2 bulan. Hebat sekali kesetiaan Nyonya kepada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk dalam kubur. Nyonya sudah berpaling dengan lelaki lain, saingannya. 3. Pembela, saya keberatan dengan pertanyaan saudara penuntut umum. 3. Penuntut umum, saya tidak memojokkan siapa-siapa. Itu adalah prasangka saudara di sini. Itu. Hakim kemudian menggetuk-getuk palu melihat pembela dan penuntut umum bertengkar. Hakim. 3. Hakim Ketua, saudara-saudara bicara melalui hakim. Keduanya lalu terdiam. Ya. Pembela, maaf yang mulia. Hakim Ketua, saudara penuntut umum, untuk sementara sekian dulu yang mulia. Ya. Hakim Ketua, saudara pembela silakan.
Pembela. Nyonya Murni menyeka air matanya. Kata Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Nyonya tentu punya alasan. Apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur dulu. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir-hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri, tapi Tuhan melindungi saya. Pembela, terima kasih. Hakim Ketua, masih ada saudara penuntut umum? Penuntut umum. Ya, Yang Mulia. Nyonya Murni, apa saudara Bahri membahagiakan Nyonya Murni? Ia berusaha sekuatnya membahagiakan saya dan saya memang bahagia. Nyonya dusta. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena Tuhan tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Mungkin kata-katanya sama dengan yang Tuhan dengar di pasar atau baca dan di koran. Tapi setiap kata dibebani rasa yang tumbuh dari suka duka. Kehidupan kemesraan mereka berdua. Penuntut umum. Kalau begitu tidak masuk akal sekali. Usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menetapkan suatu perceraian. Nih, perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa pasar dan bahasa koran yang jadi milik orang banyak. Penuntut umum. Nyonya, waktu saudara Bahri melamar Nyonya dan Nyonya menolak lamarannya, apa kata-kata yang diucapkan oleh saudara Bahri? Diam sebentar, lalu berkata, nih, saya mengerti kekecewaannya. Apa yang dia ucapkan tidak penting. Penuntut umum. Penting atau tidak penting adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Murni, saya sudah lupa. Penuntut umum. Ayolah Nyonya, Nyonya tidak lupa. Murni memaling ke arah suaminya. Bahri berkata kepada hakim. Bahri, Yang Mulia, apa boleh saya mengatakan sesuatu pada istri saya? 3. Hakim, silakan. 3. Bahri, katakan yang sebenarnya Murni. Hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Ini kemudian menunduk lalu berkata. 3. Murni, ia berkata, sekarang soalnya jelas sudah. Apa yang menjadi niat waktu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Hakim kelihatan berbisik. 3. Pembela, Bapak Hakim yang Mulia, apakah boleh saya mengajukan beberapa barang bukti? Hakim Ketua, saya kira tidak perlu. Pembela, Yang Mulia, apa keputusan yang akan dijatuhkan oleh Yang Mulia satu hal harus pasti. Keputusan itu harus berdasarkan kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan segala macam prasangka. Hakim Ketua, baik silakan. Membuka mapnya dan mengeluarkan sepucuk surat. Bela, dengan membuka mapnya, surat ini ditulis pada malam setelah tertuduh menyampaikan lamaran pada saudara Murni. Surat ini kemudian dikirimkan pada Murni dengan bantuan seorang prajurit. Tapi prajurit ini terbunuh dan surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat itu ada pada saya. Saya minta supaya Yang Mulia sudi membacakannya. Pembela kemudian menyerahkan surat itu kepada Hakim Ketua. Hakim membuka sampulnya dan mulai membaca. Hakim Ketua, Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur kepada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, Saiful Bahri. Hakim Ketua, saudara pembela, saudara saya persilakan untuk menyampaikan pembelaan saudara yang terakhir pada majelis hakim. Pembela, majelis hakim yang mulia, kini sampailah saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dan sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya. Tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang? Dan jika toh dapat kita ketahui, maka kita akan menilainya menurut keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu majelis hakim
Yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Saya yakin majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Ketiga. Hakim kedua. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini sidang saya undur beberapa saat. Para hakim berdiri lalu meninggalkan ruangan sidang. Sementara semua yang hadir berdiri.